nambahin tentang haplo G ini ya. Betapapun realitas haplo G sebagaimana yang diterangkan tadi memiliki jejak genetik melahirkan tokoh-tokoh antagonis seperti Ozzy, Yuya, Stalin, Lenin, Al-Kafun, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi kebaikan tetap. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwa setiap yang haplo G itu semuanya jahat. Betul. Tetap innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi siapa saja di antara mereka manusia itu yang mau beriman, beramal soleh, tetap ada potensi-potensi menjadi manusia yang baik. Itu yang harus dicatat. Karena tidak boleh kita menghakimi dari kodrat biologis genetik tertentu kemudian semuanya jahat. Bisa aja ada potensi dia jadi ulama. Seperti kita sudah rasakan kebarokahan daripada kitab Risalatul Muawanah, dari kitab An-Nasaihud Diniyah. Betul. Itu milik Ba'alawi. Nah, jadi seperti Gus Ketum, Kiai Yahya Sakuk, bahwa ada barokah yang sudah kita terima juga dari yang berhaplo G Garuda. Ya. Itu kenyataan yang telah kita rasakan bersama. Nah, tetapi potensi bahwa dari haplo ini seperti yang telah ditelusuri, banyaknya tokoh-tokoh antagonis itu potensi untuk melahirkan orang-orang yang antagonis pula itu lebih besar. Maka yang berhaplo G itu harus lebih hati-hati daripada yang berhaplo J, daripada yang berhaplo O, R dan lain sebagainya. Jadi dia harus ekstra ketat untuk mendidik anaknya menjadi manusia-manusia yang luar biasa tawaduknya, luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya. Karena melihat dari sejarah genetik dari haplo G ini melahirkan banyak tokoh-tokoh antagonis. Begitu pula haplo J, nutfah nubuah, yang telah melahirkan banyak ulama-ulama besar, melahirkan banyak aulia, itu tidak menutup kemungkinan darinya juga ada potensi-potensi yang untuk bisa menjadikan generasi ke bawahnya adalah generasi yang kurang baik. Nah, kalau tidak demikian kita cara berpikirnya, maka orang yang nanti berhaplo J yang ada nutfah nubuah, dia akan sembarangan mendidik anaknya. Nah, ini juga yang harus kita berada di tengah di dalam cara berpikir tentang nasab ya, tentang haplo ini, tentang haplo G atau tentang haplo yang lainnya. Nah, potensi-potensi kebaikan akan tetap ada pada seluruh haplo. Sebagaimana potensi kejahatan untuk melahirkan tokoh-tokoh antagonis juga tetap terbuka. Nah, dengan berpikir seperti ini kita akan berusaha untuk menjadikan generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan menjadi manusia-manusia yang baik, dengan dididik dengan baik, diberi akhlak yang baik dan lain sebagainya. Nah, nanti sudah inventarisir oleh ahli-ahli genetik dan ahli eskatologi bahwa Dajjal ini kemungkinan besar dari haplo G. Maka yang berhaplo G sekarang ini harus betul-betul mendidik anaknya, jangan sampai dari dia nanti itu si Dajjal akan muncul itu. Mencegah. Ya, karena bisa dulu di zaman jahiliyah ada orang yang berkabilah A, kemudian dia akan dianggap kabilah B karena dia mengikuti, menjadi budak, mengikat perjanjian dengan kabilah yang baik. Akhirnya dia sampai sekarang keturunannya berkabilah tersebut.
Begitu pula haplog G yang potensi kejahatannya besar, dilihat dari para tokoh antagonis yang telah lama ada di dunia ini dengan haplo yang sama, itu ada kemungkinan besar jika dia merapat ke haplo-haplo kebaikan, dia akan menjadi baik. Misal dengan ditaruh anaknya untuk dididik oleh haplo J, nah, itu bisa menjadi dia orang-orang J dengan akhlak J, dengan potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh J. Yang G ini, tapi kalau yang G ini terus bersama G aja, mendapatkan ilmu G, mendapatkan akhlak G, cara berpikir G, logikanya logika G, cara memandang yang lainnya seperti G. Ya ini kemungkinan besar Dajjal itu dari dia akan tumbuhnya. Nah, cuma saya agak pesimisnya begini. Ternyata dari G ini dari zaman dulu, ya Yahudi Ashkenazi itu memiliki sebuah kebudayaan tradisi yang sulit bagi mereka untuk berasimilasi dengan yang lain. Ini Yahudi Ashkenazi, Khazari itu tidak akan menikahkan anak dengan dari kelompok lainnya, karena dianggap oleh mereka adalah ras yang tertinggi, bahkan mengalahkan ras Bani Israel dari keturunan Yakub dan Ibrahim. Padahal mereka nyangkok di situ. Mereka mengikuti agama Nabi Yakub dan keturunannya. Mereka juga ada kaitan menikah dengan dari Bani Israel, tapi mereka merasa lebih tinggi dari Bani Israel sendiri. Itu terjadi di negara Israel sekarang. Ashkenazi merasa lebih mulia daripada Sephardi, daripada Mizrahi, apalagi Kaifeng, apalagi yang menurut saya kulit hitam. Nah, dari situ kemungkinan akan keluarnya mereka dari kungkungan G, akhlak G, cara berpikir G ini akan semakin sulit. Ada juga yang dari haplog G ini tidak ingin mendidik anaknya di selain kelompoknya, eksklusif, karena dia merasa orang yang alim dari kelompok mereka mempunyai nilai yang lebih tinggi dari segala-galanya dari orang alim yang dari selain kelompoknya itu, dari haplog G ini. Nah, ini yang dari dulu tradisi ini dari zaman mereka masih beragama Yahudi, kemudian berpindah kepada agama Islam, masih tetap dipakai. Maka cara berpikir, cara rasa yang dimiliki, kesadaran yang mengkristal di dalam jiwa mereka, ini apabila tetap dipertahankan, yaitu potensi besar Dajjal itu akan muncul dari itu. Jadi potensi keluarga dan turunan mereka untuk bersama-sama yang lain semakin kecil. Ditambah dari sisi-sisi nama, selain perkawinan yang eksklusif, dari sisi nama itu mereka mendiferensi diri mereka dengan nama-nama tertentu agar dapat dikenali, sehingga nanti untuk cara menikahkan dan menghormati akan terlihat dari nama itu. Ada tamayuzat dari nama itu, sehingga orang belum kenal pun, oh ini namanya ada Al-Anu, wah ini berarti keluarga kita. Mereka akan memberikan penghormatan yang lebih, ketika ada yang melamar anaknya dengan kode nama Al-Anu ini akan gampang diterima. Walaupun dia KRT, kalau bukan nggak ada Al-Anu yang nggak bakal diterima. Al-Anu ya. Al-Anu. Nah, ras rendah. Maka ini bahaya kan untuk mereka. Nah, caranya bagaimana supaya nanti keturunan mereka ini bisa berasimilasi dan potensi kebaikan semakin terbuka untuk keturunan mereka? Ya caranya satu, membuka diri untuk tidak seperti itu di dalam perkawinan inklusif. Kemudian menghilangkan nama-nama kekhususan mereka, sehingga mereka akan melebur bersama sehingga tidak bisa diketahui lagi, oh ini Yahudi loh. Sekarang kan mudah, oh ini Al-Anu, oh Yahudi ini. Oh, ini Al-Anu, oh Yahudi. Masih ada nama-nama khusus. Nah,
Sekarang kalau kita mulai, mereka mau memulai, bisa 100 tahun lagi anak-anak mereka tidak teridentifikasi sebagai Yahudi. Itu kalau mereka mau. Kalau mereka tidak mau, ya wallah. Apalagi mereka tetap bertahan untuk melawan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh kelompok mereka sendiri. Ini HP, live streaming, itu dari Haplog G. Dari Haplog G. Dari Yahudi. Haplog J itu nggak terlalu penting apakah ada YouTube, apakah ada Facebook. Karena haplo-haplo yang lainnya, apalagi haplo J, nutfah nubuwah, itu lebih fokus pada bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu Allah dengan penuh kemuliaan. Haplo G itu nunda. Bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini, maka dengan bagaimana dia menciptakan surga di dunia ini, mereka berpikir sangat serius untuk menciptakan media-media di mana mereka untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini secara penuh, karena mereka tidak percaya kalau mereka akan mati itu nanti ketika mati itu akan masuk neraka atau masuk surga. Nah, jadi ini Haplog G yang telah menciptakan teknologi-teknologi, sebenarnya mereka sendiri yang membuka diri mereka sendiri. Inilah dinamika kehidupan umat manusia. Yang baik G maupun J, O, K, R itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa dari nutbah nubuwah Adam ini melahirkan akhlak-akhlak yang berbeda-beda, kemudian mengerucut, mengkristal menjadi ciri-ciri akhlak dari haplo-haplo tertentu. Ini adalah rahasia ilahi. Nah, yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk berubah untuk sampai kiamat nanti. Tinggal cara merubahnya adalah cara berpikir kita, cara rasa kita dalam menyikapi realitas yang ada, sehingga kita bisa terselamatkan daripada lorong-lorong yang telah disiapkan Tuhan ini. Ini lorong ke surga, ini lorong neraka, ini nutfah nubuwah, ini dajjal. Tinggal bagaimana yang haplo-haplo yang lain ini, potensi besar kemungkinan dia akan masuk surganya banyak, akan menjadi ahli-ahli Imam Mahdi di masa depan, tentara-tentara Mahdi itu lebih banyak. Jangan sampai potensi besar itu pun melenceng sehingga dia bisa ke dajjal ini. Nah, dari yang dajjal potensi besar haplo G yang potensi besarnya adalah dajjal, bagaimana dia bisa nganceleng ke haplo nutfah nubuwah itu? Nah, ini adalah perjuangan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Saya kira Gus Fuad nanti akan mensyarah daripada kata-kata ini. Karena beliaulah sebagai suhu daripada tiga pemikiran Panglima besar. Iya, yang sudah diutarakan tadi. Monggo, Kang Mas. Senjatanya juga sudah ada nih.